Shalom semuanya. Shalom everyone. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara malam hari ini, baik yang di APL maupun yang di Zoom. So glad to see everyone with us in APL and in Zoom. Banyak sekali yang orang Kristen sebenarnya mengetahui bahwa kita itu tidak memiliki sikap yang memiliki sikap atau kerinduan untuk hidup kudus. Many Christians are aware that we lack the practice of holiness. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan melihat sedikit perbedaan antara orang Kristen dan mereka yang bukan orang Kristen. Many unbelievers see little difference between the lives of Christians compared to those who are not. Makanya kita sering mengenal kata munafik. That is why we know of some termed as hypocrites. Jika banyak sekali orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat banyak sekali orang Kristen yang munafik, bagaimana kita mengabarkan Injil secara efektif? If unbelievers see that there are so many hypocritical Christians, how can we effectively spread the gospel? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? How can we become a blessing? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita secara benar? How can we glorify our God with our lives properly? Bagaimana orang lain bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita? How can other people see God in our lives? Bukankah di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang kita kenal sebagai amanat agung diberikan oleh Tuhan agar kita mengabarkan Injil dan membuat semua orang percaya, artinya taat kepada Tuhan, taat kepada seluruh ajaran Tuhan dan membaptis mereka? Is it not written in Matthew 28 verses 19 to 20, which we know as the Great Commission, given by God, so that we preach the gospel and make disciples of all nations, to believe, meaning to obey all the teachings of God. Tetapi apa yang terjadi jika kita sendiri tidak taat dengan seluruh perintah Tuhan? But what if we ourselves do not obey all of God's commandments? Maka dari itu malam hari ini judul khotbahnya adalah langkah pertama untuk melayani. Therefore tonight, the title of my sermon is The First Step in Serving. Sebelum saya memberitahukan langkah utama untuk melayani, kita harus paham betul melayani Tuhan itu tidak hanya sekedar di mimbar, tidak hanya sekedar menjadi seorang pendeta, menjadi WL, atau hanya mengajar dan khotbah di atas mimbar. But before sharing with you the key first step in serving, we must really understand that serving God is not limited to being in the pulpit. It is not limited to being a pastor, a worship leader, or just teaching and preaching. Melayani Tuhan artinya kita mau menjadi saksi Tuhan dengan menjadi berkat dan mencerminkan karakter Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita demi kemuliaan Tuhan. Serving God means becoming a living testimony of God by becoming a blessing and reflecting God's character with all our heart, our soul, our mind, and strength, all for the glory of God. Pertanyaannya, jadi apa sih langkah pertama untuk melayani Tuhan secara efektif? Now the question is, what is the first step we need to take in order to serve God effectively? Langkah pertama yang harus diambil sebelum kita melayani adalah menjadi kudus. The first step that we must take before we serve is to be holy. Menjadi kudus artinya taat sepenuhnya kepada seluruh perintah Tuhan. Being holy means fully obeying all of God's commandments. Saya yakin saudara-saudari sudah mendengar
kata kudus, taat di RGM. I'm sure we have often listened to the message of holiness and obedience. Tapi faktanya memang inilah yang Tuhan mau dari setiap kita. But the fact remains that this is indeed what God wants from each of us. Jika kita membaca Alkitab, ada hal utama yang Tuhan perintahkan kepada seluruh umatnya sebelum Tuhan memberikan amanat agung. If we read our Bibles, the main thing God commanded all of his people to do before giving the commandment of the Great Commission Dan itu adalah menjadi kudus. is to be holy. Mengapa menjadi kudus itu sangat penting dan harus dilakukan? But why is being holy so important and something that we must do? Pertama, karena ini adalah perintah. First, because this is a command. Di seluruh Alkitab, kata kudus dan kekudusan disebut lebih dari 900 kali. Throughout the Bible, the words holy and holiness are mentioned more than 900 times. 900 kali disebut, artinya kekudusan Tuhan merupakan atribut atau karakter utama Tuhan yang sangat-sangat penting. 900 times mentioned means that this holiness of God is a crucial attribute of Him that is very, very important. Yang sangat-sangat penting dan yang harus kita miliki. Something that is very important and something that we must also have. Dan dari sini kita akhirnya melihat dan menyadari bahwa Tuhan sangat benci terhadap dosa dan tidak dapat menoleransi dosa. From here we can see and realize how much God hates sin and God cannot tolerate sin. Kita akan lihat di Imamat 11 ayat 44 sampai 45 berkata, "Karena akulah Yahweh, yakni Tuhanmu. Jadi sucikanlah dirimu dan jadilah kudus, sebab aku kudus. Karena akulah Tuhan yang mengeluarkanmu dari tanah Mesir untuk menjadi Tuhanmu. Maka hendaklah kamu jadi kudus, sebab aku kudus." We can see in Leviticus 11 verses 44 to 45, it says, "For I am the Lord your God, so consecrate yourselves and be holy, for I am holy. For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God. Therefore you shall be holy, for I am holy." Dan Imamat 19 ayat 2 berkata, "Katakanlah kepada seluruh jemaat orang Israel, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh, yakni Tuhanmu, kudus." Leviticus 19 verse 2 says, "Say to all the congregation of the children of Israel, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." Dan Imamat 20 ayat 7 berkata, "Maka itu haruslah kamu menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Yahweh Tuhanmu." Leviticus 20 verse 7 says, "You shall consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God." Perjanjian baru juga tertulis di 1 Petrus ayat 1, 15 sampai 16. "Tetapi sama seperti yang kudus yang telah memanggilmu, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, dipisahkan dari dunia melalui karaktermu yang saleh dan keberanian moralmu, karena telah tertulis, hendaklah kamu jadi kudus, dipisahkan, sebab aku kudus." And in the New Testament, it is also written in 1 Peter 1 verses 15 to 16. It says, "But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage. Because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi kudus itu adalah perintah yang tidak bisa dinego-nego. Dear brothers and sisters in Christ, the command to be holy is a non-negotiable commandment.
Akar dari kata kudus dalam bahasa Ibrani-nya adalah kadosh yang artinya terpotong atau terpisahkan. The root word of the word holy in Hebrew is kadosh, which means to be cut off or separated. Sama juga dengan bahasa Yunani-nya, kudus itulah haikos yang artinya juga dipisahkan dari dunia agar dapat digunakan oleh Tuhan. The same as it is in Greek, holy is haigos, which also means to be separated from the world in order to be able to be used by God. Terpisahkan dari apa? But separated from what? Terpisahkan dari segala hal yang Tuhan benci. Separated from everything that God hates. Terpisahkan dari hal-hal yang Tuhan anggap itu dosa. Separated from the things that God consider as sin. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berbalik dari dosa kita dan hanya fokus untuk mengejar dan setia kepada Tuhan saja. God is teaching us to turn away from our sin and focus only on pursuing God and being faithful to God alone. Dan ketika kita berhasil atau mau memisahkan dari segala hal yang Tuhan benci, baru kita bisa benar-benar dipakai oleh Tuhan. And when we succeed in separating ourselves and desiring to be holy from everything that God hates, then we can truly be used by God. Contohnya aja kayak ibu-ibu kalau lagi masak, ujung wortel yang nggak kepakai dibuang, ujung bawang yang nggak dipakai dipotong terus dibuang, atau sayur-sayuran juga sama. For example, as when mothers here cook, while prepping vegetables, the ends of the carrots we cut off, the ends of vegetable stalks are also cut off, and the ends of onions are cut off. Kenapa bagian ujungnya dibuang? Karena bagian ujungnya nggak usah dipakai. Why is it cut off? Because the ends have no use. Sama juga dengan kekudusan yang Tuhan perintahkan kepada kita. So it is with the holiness that our God commands us. Tuhan mau kita memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi dengan nilai hidup Alkitabiah agar kita dapat dipakai oleh Tuhan. God wants us to separate ourselves from worldly things and be governed by biblical values all of our lives. Tujuan pemisahan ini agar kita dapat fokus kepada Tuhan bukan yang lain. Seperti yang tertulis di Matius 22 ayat 37. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. The purpose of this separation is so that we can focus on God alone and not on others. As it is written in Matthew 22, verse 37, it says, "And Jesus replied to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, termasuk pikiran, hati, dan jiwa kita. God wants us to love Him with our whole life, including our mind, our heart, and our soul. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci satu dan mengasihi yang satu lagi. Atau ia akan setia kepada satu dan memandang rendah yang satu lagi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mamon, uang, harta benda, ketenaran, status, atau apapun yang lebih berharga daripada Tuhan. Matthew 6 verse 24 says, "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord." Bagaimana dengan kondisi hati saudara malam ini? What about the condition of our hearts tonight, brothers and sisters? Apakah saudara mencintai Tuhan atau Mamon? Do you love God or mammon? Firman Tuhan dengan jelas berkata, kita tidak bisa melayani dua Tuhan. The Word of God clearly says that we cannot serve two masters. Karena pada akhirnya kita akan membenci yang satu dan menyenangkan yang satu lebih tinggi. Because in the end, we will love one and hate
the other. Kalau kita cinta uang, semua pikiran, hati kita hanya akan berfokus pada uang. If we love money, all of our thoughts and our heart will be focused on getting money. Kalau kita cinta akan ketenaran, semua pikiran dan hati kita akan fokus untuk mengejar ketenaran. If we love fame, all of our thoughts and our hearts will focus on seeking that fame. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam hidup kita. And God doesn't want that to happen in our lives. Tuhan mau kita mengabdi seluruh kehidupan kita untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. God wants us to devote our entire lives to God and to nothing else. Jika kita sudah menghargai dan mengasihi sesuatu atau seseorang melebihi Tuhan, artinya kita belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. If we love and value something or someone more than God, it means we have not loved God with our whole lives. Kalau saudara mengasihi istri atau suami saudara lebih daripada Tuhan, maka saudara belum mengasihi Tuhan. If you love your wife or your husband more than God, then means you have not loved God wholly. Jika saudara mengasihi pasangan saudara lebih dari Tuhan, saudara belum mengasihi Tuhan. If you love your partner more than you love God, you have not loved God. Jika saudara mengasihi anak saudara daripada mengasihi Tuhan, saudara belum mengasihi Tuhan. If you love your child more than you love God, then you have not loved God. Mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran. Loving God means you have to love with all of your heart, soul, and mind. Banyak sekali orang Kristen sekarang yang merasa bahwa menjadi kudus itu bukanlah hal yang penting. Many Christians today feel that being holy is actually not important. Karena yang terpenting bagi orang Kristen sekarang adalah yang penting aku sudah diselamatkan lewat kematian Yesus, itu sudah cukup. Because the most essential thought for Christians today is that I am already saved and that is it. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? But what does the Word of God say? Efesus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, terpujilah dan layak dipuji Tuhan dan Bapa Tuhan Yesus Kristus kita yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di alam surgawi dalam Kristus. Ayat 4, sama seperti di dalam kasih-Nya, Dia memilih kita di dalam Kristus, sebenarnya memilih kita untuk dirinya sebagai miliknya sendiri sebelum fondasi dunia, supaya kita menjadi kudus, yaitu disucikan, dipisahkan baginya, didorong oleh tujuannya, dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih-Nya. Ephesians 1 verses 3 to 4 says, Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. Just as in His love, He chose us in Christ, actually selected us for Himself as His own before the foundation of the world, so that we would be holy, that is consecrated, set apart for Him, purpose-driven, and blameless in His sight in love. Di konteks ini, Efesus ini sedang memberitahu kita alasan yang sesungguhnya mengapa Bapa sorga kita mengutus anaknya Tuhan untuk mati dan menyelamatkan umatnya yang berdosa. The context of Ephesians here is telling us the real reason why our Heavenly Father sent His Son, Jesus, to save His sinful people. Dosa telah memisahkan kita dengan Bapa kita. Sin has separated us from our Father. Karena itu Tuhan harus mati terlebih dahulu agar setiap kita yang percaya, yang taat kepada Tuhan bisa menjadi kudus dan layak dipersembahkan di hadapan Bapa dengan tak bercacat. And because of that, Jesus had to die first, so that all of who believe, who obey, can be holy and blameless before God, so that we can be worthy to come before God. Itu adalah tujuan utama Tuhan mati di atas kayu salib. That is Jesus' main purpose in dying on the cross, Agar kita layak datang di hadapan Tuhan. so that we can be worthy to come before the Father.
Jangan tertipu lagi dengan ajaran yang berkata sekali selamat tetap selamat. Dan So- kita bisa bebas melakukan apa saja karena Yesus sudah mati bagi kita. So don't be fooled anymore by the teaching that says once we are saved, we are always saved. And that we are free to do anything that we want because Jesus already died for us. Tuhan mati agar kita bisa hidup kudus dan layak untuk datang di hadapan Bapa. Jesus died so that we can live holy lives and that we can become worthy to come before our Father. Sekarang saudara bisa mengerti mengapa penting sekali untuk tetap hidup kudus. Now can you understand, brothers and sisters, why is it so important for us to live holy lives? Karena tanpa kekudusan kita tidak layak untuk datang kepada Bapa. Jika kita sendiri tidak layak untuk datang di hadapan Bapa, bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk melihat Tuhan dan membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan? Because without holiness, we are not worthy to come before God. If we ourselves are not worthy to come before God, how can we bring others to see God? How can we bring others closer to God? Kita sudah tahu bahwa menjadi kudus itu adalah perintah. We already know that being holy is a commandment. Bagaimana kita bisa menjadi kudus? But how can we be holy? Roma 6 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu terus-menerus menyerahkan dirimu kepada seseorang untuk melakukan kehendaknya, kamu adalah hamba orang tersebut yang kamu taati, baik hamba dosa yang menyebabkan kematian maupun hamba ketaatan yang menyebabkan kebenaran, hubungan benar bersama Tuhan." Romans 6 verse 16 says, "Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey? Either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness, right standing with God." Roma 6 ayat 11 telah berkata, tanpa ketaatan tidak akan terlahir kebenaran di hadapan Tuhan atau tidak akan terlahirkan kekudusan. Romans 6 verse 16 has said that without obedience, there is no righteousness or holiness brought forth before God. Ketaatan kita kepada Tuhanlah yang akan membawa kita ke dalam kekudusan Tuhan. It is our obedience to God that will bring us into holiness. Dan ketaatan kepada Tuhan bukan hanya pergi ke gereja setiap Sabtu dan Minggu, bukan hanya membaca Alkitab setiap hari, bukan hanya berdoa dan memuji Tuhan. And obedience to God is not just going to church every Saturday or Sunday, not just reading the Bible every day, and not just praying and praising. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut yang penuh hormat dan rasa kagum yang terhormat kepada Tuhan meliputi kebencian terhadap kejahatan, kesombongan dan kecongkakan dan jalan yang jahat dan mulut yang sesat aku benci. Proverbs 8 verse 13 says, "The reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate." Cara menaati Tuhan yang benar dan adalah dengan membenci segala dosa. The proper way to obey God is to hate all sin. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita menyukai apa yang Tuhan benci? How can we please God if we love what God hates? Inilah cara kita bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan. This is how we can become holy before Him. Dan ini adalah syarat mutlak bagi setiap kita yang ingin melayani Tuhan secara maksimal dan benar. And it is the absolute requirement for each of us who want to serve God to the fullest and pleasing to Him. Itu adalah alasan pertama mengapa kita harus menjadi kudus. And this is the first reason why we must be holy. Alasan kedua kita harus menjadi kudus adalah agar kita bisa dipakai oleh Tuhan secara maksimal.
The second reason why we must be holy is so that we can be used by God to the fullest. Banyak sekali orang Kristen yang melihat pelayanan Tuhan itu sebagai ajang kompetisi. Many Christians today see God's ministry as a competitive event, Sarana untuk menjadi terkenal dan untuk menukar bisnis. a means to become famous and a place to do business. Bukan menjadikan pelayanan sebagai sarana untuk benar-benar memuliakan Tuhan. Ministry has no longer become a means to glorify God. Sehingga banyak sekali orang Kristen saat ini yang juga tidak mengalami terobosan di dalam hidupnya. So that many Christians at this moment are deceived and do not experience any breakthrough. Mengapa? Why is this? Lagi dan lagi itu terjadi karena yang melayani tidak mau hidup kudus. Again and again it happens because those who serve do not want to live holy lives. Atau mungkin mereka belum pernah diajarkan akan pentingnya kekudusan. Or maybe they have not been taught of the importance of holiness. Mari kita lihat satu karakter di Alkitab yang dikuduskan Tuhan terlebih dahulu sebelum ia melayani Tuhan. Dan itu adalah Nabi Yesaya. Let us look at one character in the Bible who was sanctified before God, by God before he served God, and that is the prophet Isaiah. Yesaya 6 ayat 3-7 berkata, dan yang satu saling berseru kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Ayat 4, dan beberapa fondasi ambang batas bergetar atas mendengar suara yang satu berseru itu. Dan bait itu dipenuhi dengan asap, maka kataku, ini adalah kata Yesaya, celakalah aku, sebab aku telah binasa. Sebab aku adalah seorang yang najis bibirnya secara seremonial. Dan aku tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Karena mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6, kemudian salah satu serafim terbang ke arahku, memegang bara api di tangannya yang diambil dengan penjepit dari mezbah. Ia menyentuh mulutku dengan bara api itu serta berkata, dengarlah baik-baik. Ini telah menyentuh bibirmu. Kejahatanmu, dosamu, ketidakadilanmu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah ditebus dan diampuni. Isaiah 6 verses 3-7 says, and one called out to another, saying, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. And the foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out, and the temple was filling with smoke. Then I, here is Isaiah, said, woe is me, for I am ruined, because I am a man of ceremonially unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs. He touched my mouth with it and said, listen carefully. This has touched your lips. Your wickedness, your sin, your injustice, your wrongdoing is taken away, and your sin atoned for and forgiven. Di konteks ini kekudusan Tuhanlah yang ditekankan. Dan itu menunjukkan bahwa kekudusan Tuhan adalah karakter utama yang dimiliki oleh sang raja penguasa dunia. In this context, the holiness of God is emphasized, and it shows that the holiness of God is the main character possessed by the King, the Lord of hosts. Hal utama yang keluar ketika serafim memuji Tuhan adalah kudus, kudus engkaulah Tuhan. The main thing expressed when the seraphim praise God is holy, holy, holy is the Lord. Dan semua orang harus tunduk dengan kekudusan Tuhan. And all must submit to this holiness of God. Maka dari itu ketika Nabi Yesaya terpukau dengan kekudusan Tuhan dan merasa tidak pantas untuk berdiri dan memuji kekudusan Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyucikan bibir Nabi Yesaya. Therefore, when the prophet Isaiah was in the presence of the holiness of God
and felt unworthy to stand to even praise God's glory, the first thing God did was to sanctify Isaiah's lips. Dan setelah bibir Yesaya dikuduskan oleh Tuhan, Yesaya memberikan dirinya untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai nabi yang memberitakan kebenaran Tuhan, dan ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. And after Isaiah's lips were purified by God, Isaiah gave himself to fulfill God's calling as a prophet who claimed God's truth, and he was used by God in a mighty way. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Brothers and sisters in Christ, kita telah diperlihatkan lagi dan lagi bahwa kekudusan Tuhan itu bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan atau syarat sebelum kita melayani Tuhan. we have been shown again and again and again that holiness is not just an option, but it is a necessity and a requirement to be able to serve God. Karena Tuhan adalah kudus. Because our God is a holy God. Ingat, kekudusan artinya memisahkan diri dari cara pikir dan pandang dunia yang sudah dipenuhi dengan hawa nafsu dan keegoisan diri sendiri. To be holy, remember, it's to separate oneself from the world's perspective and way of thinking that is filled with lust and selfishness. Banyak sekali yang berpikir bahwa syarat utama untuk seseorang melayani Tuhan haruslah berkarisma, harus pandai berkomunikasi dan bertalenta. Many people think that the main requirement to serve God is to have charisma, to be clever in communication, to be talented. Tetapi hari ini saya mau bilang bahwa itu adalah salah. But today I want to say that that is all wrong. Syarat utama untuk menjadi pelayan Tuhan dan melayani Tuhan adalah menjadi kudus. The main requirement to become a servant of God and to serve God is to be holy. Saya tidak bilang artinya mengembangkan diri itu salah ya, tidak. And I'm not saying that developing yourself is incorrect, Saya sedang menekankan syarat utamanya. but I am reinforcing the main requirement. Mau sebodoh apapun kita, bodoh seperti batu pun, tapi kalau hati kita murni dan mau menjadi kudus, maka Tuhan bisa menggunakan kita untuk kemuliaannya. No matter how foolish or lacking we may be, but if our hearts are pure and we want to be holy, then God can use us for His glory. Tuhan akan memakai umatnya yang kudus secara maksimal. God will use His holy people to the fullest. Dan mau sepintar dan sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak mau hidup kudus, semuanya adalah sia-sia di hadapan Tuhan. And no matter how smart or how great we think we are, if we have no intention to live a holy life, then everything is vain before God. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 berkata, jika ada orang menganggap dirinya saleh, dengan sangat teliti menjalankan ritual agamanya, dan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi menipu dirinya sendiri, maka ibadah orang itu tidak berguna, sia-sia. Ibadah yang murni dan tidak bercacat, yang diungkapkan dalam tindakan lahiriah di hadapan Tuhan dan Bapa kita adalah ini: mengunjungi dan memelihara yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya supaya tidak tercemar oleh dunia sekuler. James 1 verses 26 to 27 says, if anyone thinks himself to be religious, scrupulously observant of the rituals of his faith, and does not control his tongue, but deludes his own heart, this person's religion is worthless, futile, barren. Pure and unblemished religion, as it is expressed in outward acts, in the sight of our God and Father, is this: to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated
by the secular world. Ayat 26 berkata, jika kita melakukan hal-hal baik tetapi tidak mengontrol bibir dan hati kita, maka semuanya akan sia-sia. Verse 26 says, if we do good things, but we do not control our lips, and our hearts are not pure, then all forms of service to God are in vain. Melayani Tuhan yang benar adalah memperhatikan yang tidak memiliki ayah, para janda, anak yatim, piatu, dan yang menjaga diri agar tidak tercemar dengan dunia. Singkatnya, hidup kudus. True service to God is caring for the fatherless, the widows, the orphans, and by keeping oneself uncontaminated from the world. And in short, it is living a holy life. Ketika hati kita murni dan kudus, tujuan utama kita melayani bukan lagi buat ketenaran atau keuntungan pribadi. When our mind and our heart is pure, then our purpose to serve is no longer for fame or for personal gain. Dan orang seperti inilah yang akan dipakai Tuhan secara maksimal. And it is people like these that God will use to His fullest. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Brothers and sisters in Christ, saya yakin sekali tidak ada di antara kita yang suka dengan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang munafik. I'm sure that there is none among us who think well of people who serve God but live as hypocrites. Tapi pertanyaannya, But the question is, jika kita sudah tahu kebenaran bahwa hidup kudus itu diharuskan untuk semua umat Tuhan dan merupakan syarat utama untuk melayani Tuhan, apakah kita sendiri sebagai anak Tuhan sudah hidup di dalam kekudusan? if we already know the truth that living holy is required of all of God's people and is the main requirement for serving God, do we ourselves as God's children already live in holiness? Atau kita hanya menuntut orang lain saja untuk hidup kudus, sedangkan kita tidak memberikan usaha kita untuk hidup kudus dan menjadi contoh? Or do we only demand that other people must live holy lives, while we ourselves never put in any effort to lead by example? Jika kita mau melayani Tuhan secara maksimal, maukah kita juga punya komitmen dan disiplin untuk hidup di dalam kekudusan? If we want to serve God to the fullest, do we also want to have the commitment and the discipline to live in holiness? Itu adalah dua alasan mengapa setiap kita yang melayani harus hidup kudus. These are the two reasons why each of us who serve must live holy lives. Kenapa sih kok mati-mati Tuhan mau kita tuh hidup kudus? Menjadi syarat utama untuk melayani Tuhan. Why is it that God really demands us to live and make this a main requirement of living holy lives to serve? Yang pertama, agar kita mencerminkan karakter Tuhan. Firstly, is so that we reflect God's main character. Banyak sekali orang Kristen yang jarang sekali melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Many Christians rarely see God as a holy God. Yang kebanyakan orang lihat adalah Tuhan itu pembuat mukjizat, Tuhan itu pembuka jalan. Many see Him as a miracle worker, someone who is a waymaker. Tuhan itu adalah kasih yang artinya bisa menerima semua orang termasuk kelakuan dosa mereka. A God who is a God of love, a God who is love, meaning someone who is inclusive of everyone, including their sinful behavior. Dan banyak sekali orang yang melihat Tuhan itu adalah jin, yang artinya bisa mengabulkan semua keinginan mereka dan masih banyak lagi. And a God who is like a genie, who grants all of our wishes and many more. Tetapi hari ini firman Tuhan telah memperlihatkan kita bahwa atribut terbesar Tuhan adalah kekudusan Tuhan. But today, the Word of God has shown us that God's key attribute
is God's holiness. Dan Tuhan mau kita memiliki karakter itu di dalam hidup kita. And God wants us to have that character in our lives. Jujur saja, saya sendiri sudah dibaptis menjadi orang Kristen selama 12 tahun. To be honest, I myself have been baptized as a Christian for 12 years. Dan saya jarang sekali mendengar pendeta yang menekankan kekudusan Tuhan. And I rarely hear pastors emphasize the holiness of God. Ketika saya bertemu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith dan bergabung dengan RGM, saya baru diajarkan dan ditekankan pentingnya untuk hidup kudus hari demi hari. But when I met Pastor Jason and Pastor Judith, when I joined RGM, then I was taught and reinforced on the significance of the holiness of God and living holy every day. Yang artinya penting sekali untuk membenci dosa hari demi hari agar kita bisa fokus mengejar kekudusan Tuhan, agar kita layak untuk datang di hadapan Tuhan dan agar kita bisa melayani Tuhan secara maksimal. Which means it is extremely important to hate sin day by day so that we can stay focused on the pursuit of God's holiness and that we can become worthy to come before God and so we can serve God to the fullest. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ketahui. But there is one key thing that we must also know. Ketika Tuhan meminta setiap umatnya untuk menjadi kudus, Tuhan sedang tidak meminta kita untuk menjadi sempurna tanpa dosa. When God asks each of his people to be holy, God is not asking us to be perfectly sinless. Kita semua sadar bahwa tidak ada di antara kita yang sempurna. We are all well aware that none of us are perfect. Seperti yang dikatakan di 3 Yohanes 1 ayat 11, yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, tetapi meniru yang baik. Barang siapa yang berbuat baik, menunjukkan karakter saleh, keberanian moral dan integritas pribadi berasal dari Tuhan. Barang siapa yang melakukan atau memperbolehkan atau menoleransi kejahatan, belum melihat Tuhan. Dia tidak memiliki pengalaman pribadi dengannya dan tidak mengenalnya sama sekali. 3 John 1 verse 11 says, Beloved, do not imitate what is evil, but imitate what is good. The one who practices good, exhibiting godly character, moral courage, and personal integrity, is of God. The one who practices or permits or tolerates evil has not seen God. He has no personal experience with him and does not know him at all. Mengejar kekudusan itu bukan mengejar kesempurnaan. Pursuing holiness does not mean pursuing sinless perfection. Mengejar kekudusan itu adalah sebuah komitmen dan ketekunan untuk terus-menerus meniru apa yang baik dari Tuhan, yang mencerminkan karakter kudus Tuhan, kewajiban moral dan integritas pribadi yang baik. Pursuing holiness is about having the commitment and the perseverance to continuously imitate the good from God, reflecting a holy character, a moral obligation, and having good personal integrity. Dan ini semua harus disertai dengan hasil bukti dari perubahan hidup yang nyata. And this must be accompanied by tangible evidence, real change in our lives, Tidak hanya ngomong saja. not just lip service. Yang kedua, mengejar kekudusan sebagai bukti kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Second, pursuing holiness is proof that we are grateful for God's sacrifice on the cross. Seberapa banyak di antara orang Kristen yang melihat bahwa mengejar kekudusan sebagai bukti kita bersyukur kepada Tuhan? How many among Christians see pursuing holiness as a proof that we are grateful to God? Coba sekarang kita sama-sama pikirkan. Let us think together for now. Ketika ada seseorang yang begitu baik kepada kita,
yang rela memberikan waktunya, yang rela memberikan uangnya, yang rela membantu dan menemani kita dalam kesesakan. Bukankah seharusnya hati kita amat sangat bersyukur dengan orang itu dan berusaha membayar kebaikan mereka? When there is someone who is so kind to us, who is willing to give their time, who is willing to give their money, who is willing to help and accompany us through our troubles, shouldn't our hearts be filled with gratitude towards a person like this? And that we would be working hard to repay their kindness. Atau justru ketika kita sudah ditolong, justru sikap kita malah tidak tahu diri dan kadang-kadang melupakan pengorbanan orang tersebut bagi kita? Or instead, after we have been helped, are we ungrateful and forgetful of the sacrifices that this person has made for us? Saudara yang mana? Which one are you? Tuhan itu mati bagi kita, saudara-saudari. God has died for us, brothers and sisters. Memberikan nyawanya agar kita terlepas dari kutukan dosa. He gave His life for us so that we can be free from the curse of sin. Apakah itu tidak cukup? Is that not enough? Sedihnya banyak dari antara orang Kristen yang merasa bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak cukup. Sadly, many Christians feel that Christ's sacrifice is not enough. Seringkali orang Kristen merasa cukup jika Tuhan hanya memberikan apa yang mereka mau. Oftentimes, Christians feel that it is enough only if God gives them what they want. Bagaimana dengan saudara sendiri? But what about you? Apakah saudara merupakan orang yang tahu bersyukur atau yang tidak tahu diri? Are you an ungrateful or a grateful person? Tuhan tidak meminta apa-apa secara materi dari kita, saudara-saudari. God does not ask for anything material from us. Tuhan tidak meminta uang kita sebagai wujud rasa syukur kita. God does not ask for our money as a sign of thankfulness. Tuhan hanya mau ketaatan kita. God only wants our obedience. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan memperhatikan dan menaati segala perintah-perintahku." John 14 verse 15 says, "If you really love me, you will keep and obey my commandments." Tuhan hanya meminta ketaatan kita sebagai bentuk kita benar-benar mengasihi Tuhan. God only asks of our obedience as a form of our sincere love and gratitude towards Him. Apakah kita tidak bisa memberikan itu kepada Tuhan? Can we not give this to God? Sesulit itukah untuk memberikan ketaatan kita kepada Tuhan? Is it that difficult to give our obedience to God? Sebenarnya tidak sulit Actually, it is not difficult selama kita mau. as long as we want to. Selama kita mau membenci dosa. As long as we want to hate sin. Selama kita mau menolak dosa. As long as we want to reject sin. Masalah terbesar kita adalah kita masih mencintai dan mau akan dosa. Our biggest problem is that we still love and we want to sin. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 berkata, "Tetapi tiap orang tergoda secara sewaktu ia terseret, terpikat dan terpancing untuk melakukan dosa oleh keinginan duniawi sendiri, hawa nafsu, gairah." Ayat 15, "Kemudian sewaktu keinginan gelap itu telah dikandung, ia melahirkan dosa. Dan sewaktu dosa telah mencapai puncaknya, ia melahirkan maut." James 1 verses 14 to 15 says, "But each one is tempted when he is dragged away, enticed and baited to commit sin by his own worldly desire, lust, passion. Then when the illicit desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin has run its course, it gives birth to death." Seperti yang firman Tuhan telah katakan dengan sangat jelas, alasan manusia tidak bisa taat dan tidak mau hidup kudus adalah kemauan daging kita sendiri. As the word of God has said very clearly, the reason man cannot obey and do not want to live holy lives
is the desires of our own flesh. Dan kemauan kita untuk berdosa mencerminkan rasa tidak syukur kita terhadap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. And our own will to sin reflects our ungratefulness with the regards of Christ's sacrifice on the cross for us. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dear brothers and sisters in Christ, jika kita mengaku sebagai anak Tuhan, if we call ourselves children of God, jika kita mengaku kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan, if we claim to be grateful for God's sacrifice, marilah sama-sama kita membuat keputusan dan komitmen yang tegas untuk hidup taat dan kudus untuk Tuhan. let us together make a firm decision and a commitment to live obediently and holy for God. Biarlah kita malam ini mengingat ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Tuhan mau kita membawa orang-orang lebih dekat lagi kepada Tuhan akan kekudusannya. Let us remember again this evening, when God calls us to serve Him, God wants to bring us closer to God and to know God's holiness. Ingatlah, hidup kudus akan melayakkan kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Remember, living a holy life will make us worthy to come before God. Hidup kudus akan memampukan kita untuk melayani Tuhan secara maksimal. Living a holy life enables us to serve God to the fullest. Hidup kudus adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Living a holy life is a form of our gratitude to God. Maka itu Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus. Therefore, God demands us to live holy lives, Menjalani kehidupan yang benar-benar mencerminkan karakter Tuhan. living a life that truly reflects His divine character. Jika kita tidak melakukan, memberikan segala upaya untuk sungguh-sungguh menghormati dan memuliakan Tuhan dengan hidup kudus, dengan tubuh kita secara keseluruhan, kita hanyalah orang munafik. Unless we make every effort to genuinely honor and glorify God with our whole life and our bodies, we are nothing more than hypocrites. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Father in heaven, we thank you for your word tonight. Ampuni setiap dosa kami, Tuhan. Forgive each of our sins, O Lord. Jika seringkali kami tidak mau hidup kudus. If often we do not desire to live holy lives. Jika seringkali kami lebih mencintai dosa. If we often love sin. Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu Dear God, tonight we come before you untuk memohon pengampunan-Mu. to ask for your forgiveness. Bantulah kami, Tuhan. Help us, O God. Kami tahu anugerah-Mu mampu menolong kami untuk menolak dosa. We know your grace is enough for us to reject sin. Biarlah kami mau, Tuhan, berkomitmen untuk hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Make us be willing to live holy before you, to glorify you. Sehingga banyak orang yang akan melihat kekudusan-Mu. So that more and more people can see your holiness. Dan akan semakin banyak orang yang akan melihat kemuliaan-Mu. And more people see your glory. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Inilah doa kami. This is our prayer. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, In the name of Jesus Christ, kami berdoa. we pray. Amin. Amen.